Pemirsa, rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau PPRT berulang kali berhenti proses legislasinya. Padahal RUU ini sudah ada di DPR hampir 20 tahun. Mengapa RUU PPRT mendesak untuk segera disahkan? Kami akan mengulasnya bersama dengan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ibu Ida Fauzia, dan politikus Partai Nasdem sekaligus mantan anggota DPR RI, Mbak Eva Sundari. Selamat malam, Bu Ida, Mbak Eva. Selamat malam, Mbak Sylvia. Baik, oke. Bu Menteri, menurut pemerintah, mengapa RUU PPRT ini sangat mendesak untuk segera disahkan? Ya, saya ingin mengulas sebentar, Mbak Sylvia. Sejak awal tahun 2023, Presiden telah menegaskan keinginan beliau untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sangat concern terhadap upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok pekerja yang kategori rentan. Saya kira ini bukan sekedar statement beliau saja, tapi langsung pemerintah melakukan kerja cepat. Beliau ketika memerintahkan pada awal tahun 2023 kami segera membentuk eh, satu gugus tugas, dan kami melakukan fokus group discussion secara terus-menerus menyambut pada waktu itu sebelum DPR menjadikan RUU PPRT sebagai usul inisiatif. Kenapa kita perlu segera menyegerakan pembahasan RUU PPRT ini? Saya kira Mbak Sylvia tadi sudah menyebut ini 20 tahun sudah ditunggu oleh hampir sekarang angkanya sudah kalau menurut data sudah 4,2 juta perempuan yang bekerja di sektor domestik ini. Mereka membutuhkan negara hadir dengan memberikan perlindungan kepada mereka. Saya kira itu urgensinya. Ya. Mbak Eva, Anda pernah di DPR dan pastinya melihat bagaimana perjalanan RUU PPRT ini. Kalau kita lihat belakangan sejumlah RUU itu bisa disahkan dalam waktu yang terbilang kilat. Nah, apa yang membuat RUU PPRT ini masih terhambat padahal sudah 20 tahun, Mbak Eva? Pertama, ini bukan inisiatif pemerintah. Yang kilat-kilat itu biasanya didorong oleh pemerintah ya Pak. Dan yang ini yang menyedihkan, justru agenda politik legislasi dari DPR yang menghambat itu justru DPR sendiri. Dan banyak persoalan, terutama keberatan ya, ketika kita pertama kali tahun 2004, kita mengacu kepada Konvensi 189 2011, dan itu berat banget ya, karena ada norma-norma ketenagakerjaan betul-betul dipatuhi. Tapi perjalanannya, ini draft ini sudah berubah ke 64 kali. Bisa 65 kali ini nanti pada proses yang berikutnya. Kalau dibanding yang lalu, kita sudah sangat lemah ya. Jadi perlindungan di dalam undang-undang ini sudah sangat lemah karena tidak ada misalkan upah minimum, tidak ada jam kerja, kemudian juga jam istirahat, itu semua jam kerja dan libur, itu semua diatur sesuai kesepakatan di rumah tangga masing-masing antara pekerja dan juga penerima kerja. Jadi pemberi kerja. Jadi kalau dilihat bagaimana sih sebetulnya aspek ini, kenapa kok diberatkan? Sebetulnya tidak perlu ada yang tidak ada hal yang memberatkan dari untuk pihak pemberi kerja, Mbak, karena semua sudah dirobat dan semua di tangan pemberi kerja. Kemudian yang berikutnya yang juga disoal ya, aneh sekali karena misalkan undang-undang itu kan sulit ketika tidak tembus ketika aspek politik itu menimbulkan konflik friksi antar parpol. Ini nggak ada kepentingan parpol yang dirugikan ya. Ekonomi juga malah justru analisis kami itu membaik dan menyumbang pertumbuhan ekonomi karena di Kanada begitu ada perlindungan terhadap PPRT itu menghemat pengeluaran untuk kesehatan, menambah produktivitas pekerja, mendukung juga partisipasi perempuan di dunia kerja. Dan yang berikutnya sebetulnya RUU ini menguntungkan pihak pekerja maupun pemberi kerja. Yang agak nggak diuntungkan itu adalah agen pengirim. Dan agen pengirim selama ini bekerja seenaknya, bahkan dimensi trafficking dan mereka ilegal. Nah,
undang-undang ini sebetulnya melindungi pemberi kerja maupun penerima kerja. Karena apa? Fenomena untuk ditipu, bagi-bagikan juga akan hilang. Juga PRT-nya juga tidak akan di-trafficking lagi. Jadi sebetulnya secara sosiologi malah mendukung gotong royong, secara ekonomi mendukung perekonomian nasional, secara politik marwah bangsa ini akan naik. Jadi kalau kemudian disoal, ini agak nggak masuk akal ya, kecuali apa ego atau superioritas egonya itu yang makanya kemudian Mbak Eva yang Anda ketahui, gitu ya. jadi letak masalahnya itu di mana ya sampai dua dekade ini belum disahkan juga? Awalnya berubah-berubah Mbak. Jadi misalkan teman-teman menyoal, loh kenapa ini nanti merusak kekeluargaan, kemudian merusak gotong royong loh. Kemudian di situ asasnya dua itu menjadi asas gitu ya. Kemudian berubah, nanti ngelunjak, loh mana yang ngelunjak, ini semuanya sesuai dengan perjanjian kerja. Kemudian ada juga dugaan nanti kriminal, nanti ibu saya yang tua dikriminalisasi. Tidak ada pemidanaan di situ kecuali pemidanaan bagi agen. Jadi menurut saya mereka sudah a priori ya. Jadi menduga hal-hal yang sebetulnya tidak ada di dalam pasal-pasal di RUU tersebut. Baik, kalau begitu Bu Ida, meskipun RUU PPRT ini akhirnya menjadi inisiatif DPR ya, tapi apa langkah komunikasi atau langkah dari pemerintah untuk mendorong, meyakinkan DPR untuk bisa segera membahas dan mengesahkan RUU PPRT ini? Iya, Mbak Sylvia, ini kan sebenarnya sudah diputuskan menjadi RUU inisiatif DPR. Kemudian sudah dikirimkan kepada pemerintah pada Maret 2023. Kemudian pemerintah, Pak Presiden menunjuk 5 menteri yang akan melakukan pembahasan dengan DPR. Kemudian kami langsung melakukan pembahasan antar kementerian dan lembaga. Dan secara bersamaan, meskipun itu belum sempat dibahas dengan DPR, ketika kami menyusun DIM pemerintah, kami sudah bersama-sama dengan DPR, kami bersama-sama dengan Balik. Untuk apa kami melakukan itu? Karena ketika proses pembahasannya tiba, kami sudah siap. Hal-hal yang menjadi keberatan masyarakat itu kami juga diskusikan. Hal-hal yang mungkin masih belum sempat bulat di DPR kami diskusikan. Artinya kami sangat siap dengan segala skenario termasuk mengakomodir semua stakeholder. Bayangkan kami telah melakukan dialog, diskusi dengan yang terlibat itu ada 10 kementerian lembaga. Kemudian kami juga secara bersamaan mengundang stakeholder, mulai Jala PRT, Komnas Perempuan, Komnas HAM, organisasi masyarakat sipil, LPK, LPPRT, Kadin, Apindo, Serikat Pekerja, Serikat Buruh, praktisi, akademisi, kemudian dinas yang membidangi ketenagakerjaan, kementerian dan lembaga, sudah kami undang. Maksudnya apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Eva, bahwa hal-hal yang mungkin pada waktu yang lampau belum terjadi kesepahaman terhadap RUU ini kami coba dekatkan melalui dialog yang kami lakukan. Kemudian selesailah proses itu dan surat akhirnya pemerintah menyampaikan kepada Sekjen DPR pada 16 Mei 2023. Ya. Kenapa kami lakukan pembahasan dengan stakeholder, dengan kementerian lembaga, bahkan dengan DPR kami lakukan, agar DPR dengan mudah ketika prosesnya pembahasan itu dilakukan, dengan mudah kami lakukan. Baik. Dan saya kira ini tentu semua kita tahu DPR akan berakhir tanggal 30 September, kiranya bisa dilakukan dalam kurun waktu yang mungkin 1,5 bulan. Karena proses panjang diskusi, hal-hal yang menjadi keberatan yang belum bulat sudah kita coba bulatkan. Saya kira mudah-mudahan dengan cara seperti itu, meskipun 1,5 bulan, saya memiliki harapan yang sangat besar undang-undang ini bisa disahkan sebelum tanggal 30 September. Ya, sekurang-kurangnya 30 September tidak apalah, ya, itu bisa dilakukan. Oke, baik. Itu yang diharapkan supaya RUU PPRT ini bisa langsung dibahas dan juga disahkan di DPR periode ini. Tapi ya kita
harus mengantisipasi juga, kalaupun tidak disahkan di DPR periode ini, apakah nanti proses carry over-nya atau tindak lanjut di DPR selanjutnya itu bisa dengan mudah dilaksanakan. Nanti kita akan bahas lebih jauh pemirsa usai jeda. Kami lanjutkan kembali pemirsa. Mbak Eva, kalau secara waktu 1,5 bulan harusnya cukup ya, cukup untuk membahas dan mengesahkan RUU PPRT ini. Tinggal kemauannya saja ini dari DPR ada atau tidak. Apa yang harus dilakukan Mbak Eva supaya RUU PPRT ini bisa disahkan sebelum DPR periode ini berakhir? Ya, kalau dari meja Mbak Puan kemudian dideliver ke alat kelengkapan yang relevan, yaitu ke Bamus, ini sudah bisa ditindaklanjuti dengan pembentukan panja. Dan biasanya panja akan dikerjakan oleh pengusulnya, yaitu Balik. Karena mereka mulai pembahasan mulai awal ya, jadi nggak terlalu perlu butuh waktu untuk menyamakan persepsi dan seterusnya. Menurut hitungan Pak Willy Aditya, ini karena proses yang dikemukakan Ibu Menteri tadi ya, banyak sekali komunikasi sebelum DIM dari pemerintah itu diserahkan kepada DPR, yaitu komunikasi yang intensif dengan fraksi maupun dengan teman-teman di Balik, maka tidak banyak hal yang perlu untuk didiskusikan. Karena penyamaan persepsi, bahkan beberapa perbaikan-perbaikan sangat diakomodasi ya oleh menteri. Dan oleh karena itu kalau toh kemudian nanti akan ada panja, itu pengesahan tingkat pertama kata Pak Willy itu perlu hanya 3-4 hari maksimal. Ini karena sudah beres, saling paham dan seterusnya. Jadi yang krusial adalah agar Surpres dan DIM itu segera dirujuk kepada alat kelengkapan DPR, terutama pembentukan panja. Jadi bawa dulu ke paripurna untuk disahkan pembentukan panja, habis itu less than 1 week lah Mbak, katanya begitu kata Pak Willy. Jadi secara teknis tidak perlu berpanjang-panjang. Dan harus memang didorong supaya kelar di DPR periode ini ya Mbak Eva, bukan nanti dilanjutkan atau carry over di DPR periode selanjutnya, karena itu akan memakan waktu lagi ya. Betul. Selain itu kalau tidak segera dibentuk panja, nggak bisa di carry over. Jadi krusialnya adalah segera bentuk alat kelengkapan DPR untuk membahas ini bersama pemerintah, gitu Mbak. Oke, baik. Bu Menteri, mungkin perlu diingatkan lagi DPR betapa krusialnya Indonesia memiliki undang-undang PPRT. Kalau dari pihak pemerintah katanya sudah siap dengan semua daftar isian masalahnya, tinggal pembahasannya saja. Harus diingatkan lagi mungkin Bu Ida, apa pentingnya dari segera ada undang-undang PPRT di Indonesia? Saya kira ini sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada kita semua untuk kembali menegaskan bahwa RUU PPRT ini patut segera disahkan untuk mewujudkan kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja kita. Dalam hal ini adalah tenaga kerja yang dalam kategori kelompok rentan. Saya kira kalau kita di negara kita sendiri mampu memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga ini, harapannya kita dengan gagah bisa mengatakan kepada negara lain yang selama ini menerima pekerja migran kita untuk sektor ini, agar mereka juga mampu memberikan perlindungan yang sama. Saya kira kalau kita bicara perlindungan kepada pekerja rumah tangga di Indonesia, maka sesungguhnya kita juga sedang ingin memberikan perlindungan kepada pekerja kita yang sedang bekerja di luar negeri. Saya kira sekali lagi, ayo, ini adalah bagian dari wujud negara hadir. Mari kita sama-sama memberikan perlindungan kepada mereka yang selama ini kontribusinya terhadap ekonomi negara kita juga sangat besar. Bu Ida, terakhir, menurut Anda apakah ada pasal atau masalah ya, poin masalah yang mungkin akan menjadi kendala dalam pembahasan nanti? Ya, masalah-masalah yang mungkin selama ini masih dianggap belum clear
bagi sebagian kelompok masyarakat, saya kira pemerintah mencoba untuk mengkelirkan bahwa rekrutmen pekerja rumah tangga itu bisa melalui lembaga penyalur, tapi juga melalui secara langsung direkrut oleh masyarakat Indonesia kita. Dan yang perlu sangat kami tekankan di sini bahwa RUU ini tetap memperhatikan sosial kultural masyarakat kita yang berkembang. Jadi rasanya keberatan terhadap PPRT, RUU PPRT ini harusnya tidak terjadi karena kita berusaha semaksimal mungkin mengakomodir sosial kultural yang selama ini berkembang di masyarakat. Saya kira kalau kita bisa mengesahkan ini, saya kira banyak negara akan melihat bahwa Indonesia punya kesungguhan meskipun Indonesia tidak meratifikasi konvensi ILO 189, tapi Indonesia memiliki undang-undang yang memberikan perlindungan kepada pekerja rumah tangga. Baik, oke. Terima kasih Ibu Menteri, Ibu Ida Fauzia dan juga Mbak Eva Sundari. Terima kasih atas waktunya di program Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.